Selamat malam. Kementerian Kesehatan sebelumnya menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi corona tingkat provinsi. Hasilnya DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan nilai paling buruk dengan nilai E. Namun hari ini penilaian itu dikoreksi langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes pun meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas yang menangani pandemi di DKI Jakarta. Menteri Kesehatan menyatakan nilai E yang dimaksud bukan menjadi penilaian kinerja suatu daerah dalam menangani pandemi corona, melainkan indikator risiko penanganan pandemi COVID-19 pada 16 hingga 22 Mei 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hari ini ada 602 orang yang dinyatakan positif COVID-19, sedangkan yang sembuh ada 908 orang dan meninggal 19 orang. Dengan demikian, total kasus positif di DKI Jakarta menjadi 427.371 orang, sembuh 409.426 orang, dan meninggal 7.134 orang. Lalu sebenarnya apa maksud nilai E dari indikator risiko penanganan COVID-19 di DKI Jakarta? Sejauh ini bagaimana penilaian penanganan COVID-19 secara keseluruhan di ibu kota yang sempat menjadi epicentrum penularan corona? Kami akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam hari ini. Anda bersama saya, Sofi Syarif. Upaya penanganan kasus corona di DKI Jakarta menjadi sorotan setelah Pemprov DKI mendapat nilai E atau sangat buruk dari Kementerian Kesehatan. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung mengklarifikasi dan menyebut data itu hanyalah indikator risiko yang digunakan Kemenkes dan tidak bisa menjadi penilaian kerja suatu daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Ya. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan. Sebelumnya, Kemenkes memberi nilai E kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan COVID-19. Hasil penilaian itu mengambil rentang sepekan selama 16 hingga 22 Mei 2021. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa daerah yang mengalami yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C, artinya tidak terlalu bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov serius dalam menangani dan mengendalikan COVID-19 di ibu kota. Riza mengklaim upaya Pemprov DKI dalam pengendalian corona lebih baik dibanding provinsi lain di Indonesia. Jakarta sudah sejak lama tidak lagi masuk dalam zona merah. Artinya ada upaya perbaikan. Kemudian berbagai regulasi kami buat, Jakarta termasuk provinsi yang memiliki perda pengendalian COVID ya, sejak awal. Kemudian kita terus mengeluarkan regulasi terkait Pergub DKI, Kepgub DKI, dan berbagai regulasi surat edaran, mulai dari surat edaran gubernur sampai kepala dinas. Artinya kami terus berupaya memberikan perbaikan. Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sita Anjani, mempertanyakan tolak ukur dan jenis penilaian yang membuat DKI menjadi provinsi terburuk dalam penanganan corona. Bahkan data yang saya dapatkan sejauh ini itu kinerja Dinas Kesehatan sangat baik. Datanya yaitu 27 Mei angka kesembuhan pasien COVID 95,7% dan yang meninggal 1,7%, dan ini data ini jauh di atas provinsi daerah lain. Jadi pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja sama dalam menangani penyebaran COVID-19 sehingga pandemi corona bisa segera diatasi. Tim Liputan Kompas TV.
Kementerian Kesehatan sempat memberi nilai E alias terburuk kepada Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan COVID-19. Meskipun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengklarifikasi penilaian ini, kini muncul pertanyaan seperti apa penanganan kasus corona di ibu kota. Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, dan anggota Sub Bidang Mitigasi Satgas Penanganan COVID-19, Fala Adinda. Mbak Zita, selamat malam. Malam. Dr. Fala, selamat malam. Halo, malam. Sehat ya? Sehat. Saya mau ke Dr. Fala lebih dulu. Jadi begini, ini kan hari ini Menteri Kesehatan sudah mengoreksi bahwa nilai E itu bukan penilaian kerja pemerintah provinsi, tetapi indikator risiko. Kenapa bisa sempat ada simpang siur begitu? Karena pertama yang menyampaikan nilai E itu Dr. Dante sendiri, Wakil Menteri Kesehatan. Lalu bisa dijelaskankah indikator risiko itu maksudnya apa? Iya, saya rasa kesimpang siuran memang ya sering terjadi ya, karena dalam penilaian data kita memang sering mengklarifikasikan antara wilayah A, B, C, D ataupun E gitu, di mana mungkin DKI Jakarta selama 1 minggu terakhir memiliki risiko yang cukup paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Tapi bukan berarti di mana yang dicapai oleh masyarakat, yang didapatkan oleh masyarakat informasinya adalah suara saya cukup jelas nggak ya, Mbak Sophia? Ya, silakan. Jelas, Okay. Clear kok. Ya, di mana yang ditangkap oleh masyarakat, nilai E tersebut merupakan kinerja dari tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Itu kan yang seharusnya diluruskan gitu. Okay. Jadi di mana itu tidak benar gitu, dan itu justru menimbulkan kekisruhan tidak perlu. Maka ada pelayanan-pelayanan yang sebenarnya harus diluruskan lagi gitu. Ada juga yang harus dibenarkan informasinya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa nilai E itu saya rasa bukan nilai, tapi hanya pengklarifikasian di mana bahwa DKI Jakarta dalam 1 minggu terakhir itu masuk ke dalam risiko yang cukup tinggi gitu. Tapi pelayanan kesehatannya itu cukup mumpuni sampai sejauh ini, karena tingkat positivity rate-nya kalau Indonesia itu 17%, di DKI Jakarta ternyata hanya 7%. Jadi kalau kinerja nakes, kesiapan Fasiankes itu untuk Jakarta bisa dibilang cukup kuat untuk bisa menghadapi risiko yang tadi balik lagi klarifikasi untuk nilai E tadi. Oke. Saya rasa begitu. Oke. Jadi sebenarnya nilai E ini lebih diberikan untuk kategorisasi risiko begitu ya? Iya, saya rasa mungkin bukan nilai kali ya, mungkin lebih ke arah klasifikasi saja gitu, hanya tentang sekedar huruf aja gitu. Karena kalau nilai jadinya seperti penilaian dan membasis di masyarakat, dan jadinya orang-orang mendapatkan isu yang simpang siur. Saya rasa seperti itu, Mbak Dok. Ini saya mau bacakan, ini dikutip oleh Kompas.com, pernyataan dari Dr. Dante sendiri. Memang betul yang disebutkan Dr. Dante awalnya adalah kategori. Ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih masuk kategori C. Tapi sesaat kemudian ia juga bilang level kapasitas ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian pandemi. Kami perlihatkan masih banyak provinsi yang kondisi terkendali, kecuali Jakarta karena kapasitasnya E, karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat, juga kasus tracingnya tidak terlalu baik. Jadi kalau dari pernyataan Dr. Dante ini betul di awal menyebutkan kategori, tapi kemudian disampaikan bahwa ini penilaian terhadap kualitas pengendalian pandemi. Maksudnya bagaimana, Dok? Betul, jadi Dr. Dante memang menyorot kepada yang paling mudah untuk dilihat adalah bed occupancy rate. Gitu. Jadi kami kalau dari tim kedokteran agak sulit untuk bisa men-tracing hal lain selain yang paling mudah dilihat adalah bagaimana ketersediaan bed dari rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Di mana kalau di Jakarta memang akhir-akhir ini seminggu terakhir memang terjadi adanya peningkatan gitu, terlebih dari adanya arus balik gitu, dan juga halal bihalal dan lain sebagainya. Nah, jadi si kategori E itu sendiri memang diberikan kepada internal kami gitu ya, agar Fasiankes siap, pelayanan kesehatan juga siap untuk bisa mendapatkan nantinya mungkin akan ada lonjakan kasus dan lain sebagainya. Oke. Kalau DKI Jakarta dapat nilai E, indikasinya apa? Apa maksudnya E? Apa kemudian yang dimiliki oleh wilayah lain yang dapat kategori A misalnya? Untuk datanya sampai sejauh ini mungkin
saya belum mendapatkan sejauh itu, Mbak Sofi gitu. Tapi kalau untuk DKI Jakarta itu variabelnya banyak, ya. Salah satunya adalah arus balik, di mana sudah banyak sekali terjadi mobilitas. Yang kita sangat jelas ketahui adalah pada pandemi ini mobilitas massa itu meningkatkan jumlah kasus. Dan DKI Jakarta merupakan kota yang sangat sekali besar sekali gitu ya. Itu jumlah mobilitas massanya yang datang ke DKI Jakarta dari minggu terakhir ini sangat besar gitu. Dan itu yang sangat kita perhatikan, di mana kita jangan sampai adanya lonjakan kasus. Oke. Seperti itu. Saya beralih ke Mbak Sita. Mbak Sita, ini sudah ada klarifikasi dari Kementerian Kesehatan, katanya kategorisasi risiko, bukan soal penilaian penanganan pandemi. Walaupun sempat terucap level kapasitas ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian pandemi. Tapi sudah diklarifikasi oleh Dr. Fala barusan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Mbak Sita? Ya, yang pertama, seperti yang saya sampaikan di media, pernyataan Pak Wamenkes itu melukai nakes-nakes DKI, terutama yang telah gugur melawan pandemi. Sudah ada 18 orang nakes yang telah meninggal dunia, ya. Bahkan sampai hari ini pun nakes-nakes DKI yang jumlahnya banyak sekali itu masih tetap di garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID. Lalu yang kedua, ya Pak Wakil Menteri sudah minta maaf, ya kita maafkan. Tapi kedepannya tolong jangan bikin blunder lagi, karena sangat jelas yang disampaikan penilaian ini terkait dengan pengendalian pandemi. Nah, tadi juga saya soroti bahwa salah satu indikator dari pengendalian pandemi sehingga DKI dapat nilai E itu arus mudik. Nah, ini juga perlu saya koreksi bahwa kami Dewan DPRD, kami yang tahu betul apa yang terjadi di lapangan, memang arus mudik banyak mobil, banyak juga warga DKI mungkin yang tetap mudik, tapi jangan salah, kami sudah belajar dari tahun lalu bagaimana DKI itu kan menjadi pusat lalu lintas ya. Jadi kami sudah belajar kalau dicek di perbatasan-perbatasan itu sangat baik pengecekannya. Jadi mungkin jumlah volume mobilnya, jumlah volume kalau saya tidak salah sekitar 1,2 juta itu yang lalu lalang, mudik dan sebagainya. Tapi pencegahan COVID-nya juga sangat baik. Sehingga saya sebagai koordinator Komisi E, DPRD DKI yang langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, sering sekali mengecek kepada rumah sakit, RSUD, mengecek kapasitas bed dan sebagainya. Kita hubungi langsung di rootnya dan laporan tidak ada kenaikan. Hampir di rumah sakit tidak ada kenaikan kasus COVID. Nah, jadi sangat tidak ada itu saya belum kalau tentu tidak bakal kan? Dan itu seperti melemahkan semangat teman-teman nakes yang sedang berjuang di lapangan. Oke, Mbak Zita begini, tidak ada itu bukan berarti tidak bakal. Ini yang harus kita antisipasi bersama. Karena kalau dari penilaian Kemenkes sendiri jangan-jangan nanti risiko tertinggi itu akan terjadi pada awal bulan Juni. Tapi begini, tadi Anda sempat bilang bahwa pernyataan Dr. Dante itu melukai para tenaga kesehatan. Kalau kemudian yang dinilai adalah pengendalian pandeminya, artinya adalah kebijakannya, kenapa harus nakes yang kemudian terlukai? Bukankah kalau ngomongin soal pengendalian, ngomongin soal kebijakan, seharusnya yang merasa terlukai adalah pemerintah Provinsi DKI. Kenapa kemudian jadi nakes yang seolah-olah digambarkan terlukai di sini? Padahal yang dinilai, kalaupun memang ada penilaian, itu adalah soal kebijakannya. Loh, jangan lupa Pemprov DKI itu isinya di bawahnya ada Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalnya pengendalian COVID dapat nilai E, tentu Pemprov DKI dan jajarannya termasuk di dalamnya nakes yang langsung berjuang di garda terdepan tentu merasa terlukai. Dan bayangkan kalau indikatornya disebut adalah pengendalian pandemi, ini menurut saya sangat tidak objektif. Kalau mau melakukan penilaian boleh, tapi yang objektif dan by data. Datanya adalah pada tanggal 27 Mei, angka sembuh COVID itu 95,7%. Angka meninggalnya 1,7%. Ini lebih baik dari provinsi lain. Jadi kalau mau melakukan penilaian, gunakan juga indikator-indikator lain gitu. Oke. Jangan tiba-tiba kalau kemudian tadi sudah disampaikan pandemi nilainya itu tidak objektif menurut saya. Kalau ini sudah disampaikan bahwa itu adalah kategorisasi risiko. Karena kita harus akui DKI Jakarta yang paling banyak orang berlalu lintas mudik adalah memang dari DKI Jakarta. Karena seperti mudik-mudik tahun-tahun sebelumnya, di masa sebelum pandemi, ya memang orang Jakarta lah yang paling banyak melakukan perjalanan mudik, Mbak Zita. Ya memang betul, itu nggak salah apa yang Mbak katakan betul. Tapi kalau diberikan nilai, apalagi nilainya E,
dan menurut saya nilai E itu tidak berbasiskan data, tidak berbasiskan indikator yang jelas, ya tentu itu menjadi tidak objektif. Kalau mau menilai, kita menilai juga dong angka kesembuhannya, lalu angka kematiannya berapa, lalu kita bisa juga melihat tesnya, jumlah tesnya dan Ya. sebagainya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Wamenkes adalah data terkait pengendalian pandemi, dan terkait pengendalian pandemi itu diberikan nilai E. Nah, jadi pengendalian pandemi itu tidak hanya bisa dilihat dari 1-2 indikator, banyak sekali, luas sekali gitu loh. Kalau soal jumlah tes, kita semua harus akui bahwa DKI Jakarta memang yang paling banyak di seluruh Indonesia, paling banyak jumlah sampel tesnya, itu tidak bisa dimungkiri begitu. Tapi kalau misalkan Mbak Zita saya minta untuk menilai pengendalian COVID-19 di DKI, kira-kira harusnya dapat kategori apa Mbak Zita? Kalau saya menilai sekarang sangat baik. Kita memang DKI itu dulu sempat kaget karena DKI ini kita pengalaman, sudah berapa kali kita mengalami arus mudik Lebaran, lalu Idul Adha, lalu ada lagi saat tahun baru, belum ada libur panjang, kita sudah berpengalaman berkali-kali. Jadi ketika ini ada arus mudik lagi, pengecekan di jalan, lalu formulir cek swab dan sebagainya itu lebih baik. Jadi ketika ada arus mudik, jumlah yang positif tentu tidak seperti yang dulu-dulu. Jadi kalau saya bisa bilang, pengendalian COVID lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Saya nanti akan minta tanggapan dari Dr. Fala sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dr. Fala, tadi Anda sudah mendengar tanggahan atau respons dari Mbak Zita. Intinya adalah yang pertama, katanya nakes di DKI Jakarta merasa terlukai dengan adanya sempat ada kesimpang siuran ini. Lalu kemudian kalau misalkan mau menilai soal penanganan pandemi harus komprehensif, tidak bisa hanya soal risiko saja, tetapi juga soal testing tracing, dan yang paling penting soal tingkat kesembuhan. Baik. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa kita sedang membahas yang kemarin gitu ya, tentang indikator dan juga tentang kategori A, B, C, D, E. Bahwa ini skor yang dimaksud merupakan indikator risiko yang dipakai Kementerian Kesehatan dan pemerintah itu secara internal. Itu untuk melihat laju penularan pandemi corona yang terjadi di Indonesia dan dibagi berdasarkan provinsi. Gitu. Nah, apakah skor penilaian itu applicable dia terjadi di provinsi A, B ataupun di Jakarta, itu nanti akan dievaluasi lagi ke depannya, gitu. Jadi nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan yang bisa kita terjadi lagi evaluasi berikutnya, gitu. Nah, apakah yang urusan tracing, testing, apakah terus kita evaluasi? Itu juga terus kita evaluasi dan kita akan beri penilaian juga, gitu. Tapi yang sedang dibahas hari ini kita kerucutkan kembali kepada selesainya arus mudik dan bed occupancy rate yang ada di DKI Jakarta, sehingga risiko lonjakan kasus corona itu semakin tinggi di DKI Jakarta. Itulah yang diharapkan dari Kementerian Kesehatan maupun dari tim Satgas agar pelayanan kesehatan di DKI Jakarta siap untuk menghadapi lonjakan kasus ini. Saya rasa begitu, Mbak Sarif. Begini, yang pasti adalah saat ini memang sudah ada peningkatan jumlah kasus COVID-19 di beberapa daerah. Indikasi paling gampang kalau di DKI Jakarta adalah keterisian di Wisma Atlet. Tapi kalau dilihat, Satgas melihat dari seluruh provinsi di Indonesia, kira-kira setelah liburan Lebaran kemarin, peningkatan kasus itu perbandingannya antara DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti apa? Cukup nyata Mbak Sofi, kalau dilihat dari DKI Jakarta gitu ya, yang tadi saya bilang bed occupancy rate itu adalah hal yang paling sangat mudah dilihat untuk melihat kelonjakan kasus gitu, dan bed occupancy rate di Wisma Atlet maupun di rumah sakit lainnya sudah terlihat adanya pelonjakan. Nah, itulah yang dinilai adakah dari persentase yang internal. bisa Anda sampaikan berapa versus berapa begitu dengan wilayah lain? Sejauh ini saya nggak pegang datanya Mbak Sofi. Oke, silakan dilanjutkan. Tapi terjadi kelonjakan iya ada, dan itu terjadi setelah arus balik terjadi gitu, dan itu si data dari A sampai E itu dibuat setelah arus balik, dan saya rasa tujuan dari pembuatan kategori itu adalah supaya Fasiankes siap untuk menghadapi lonjakan kasus dari pandemi. Oke.
Mbak Zita, kalau kemudian kategorisasi ini, kita tahu bahwa memang ada kesimpang siuran, ada kesalahan di awal, kategorisasi dibilang sebagai penilaian, itu tentu banyak yang meradang gara-gara kesalahan itu, harus diklarifikasi sendiri oleh menterinya. Tapi begini, kalau kemudian kategorisasi ini tidakkah bisa dianggap sebagai warning? Misalkan pemerintah pusat memberikan warning kepada provinsi-provinsi, tidak hanya di DKI Jakarta, untuk bersiap-siap, seperti tadi yang disampaikan Dr. Fala, Yankesnya biar siap kalau misalkan dalam waktu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan tiba-tiba terjadi lonjakan kasus. Justru yang kita harapkan ini adalah warning, bukannya penilaian. Kalau nilai A, B, C, D, E itu kan kayak di sekolah-sekolah. Nah, kalau warning kita apresiasi. Justru dengan adanya kejadian ini menjadi evaluasi nyata untuk Kementerian Kesehatan agar bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan Pemprov dan juga kabupaten kota. Tapi Anda melihat kategorisasi ini tidak pantas untuk jadi warning? Atau bukan cara yang tepat untuk memberi warning? Oh, bukan cara yang tepat, karena bahasanya adalah evaluasi bernilai, nilainya E. Jadi kalau warning itu yang dibutuhkan adalah mendorong, mengayomi, dan juga memberi semangat kepada nakes bahwa nantinya ada prediksi itu baik. Tapi kalau menilai dengan indikator yang tidak jelas, itu blunder menurut saya. Tapi sudah minta maaf, ya sudah kita apresiasi, dan ini menjadi pelajaran ke depannya agar lebih menggunakan by data. Oke, Mbak Zita begini, ini kan yang tadi disampaikan Dr. Fala juga adalah bahwa di beberapa wilayah indikasi kenaikan itu sudah jelas. DKI Jakarta termasuk salah satu yang kenaikannya tinggi. Minggu lalu Wisma Atlet hanya keterisiannya 15%, minggu ini sudah 30%. Artinya ada kenaikan 100% dari keterisian. Kalau kemudian melihat bahwa penularan COVID-19 itu eksponensial, jangan-jangan memang dalam beberapa hari, beberapa pekan ke depan kita bakal mengalami lonjakan. Nah, menurut Anda, sebagai wakil dari DPRD di DKI Jakarta, sudahkah Pemprov DKI memang siap menghadapi kemungkinan terburuk andaikan ada lonjakan kasus COVID-19 setelah libur Lebaran? Ya, nah ini yang banyak mungkin orang tidak paham di DKI Jakarta. Memang kasusnya naik. Kalau kita lihat, kasusnya itu dari 408.000 yang positif, ya. Lalu mohon maaf, yang positif itu 426.000, tapi yang sembuh ada 408.000. Jadi sangat banyak yang positif. Jadi kalau yang positif banyak, yang sembuh juga hampir sama banyak. Nah, jadi ini yang perlu informasi yang perlu disampaikan juga kepada warga masyarakat di Tapi kan walaupun yang positif banyak, sebaiknya tidak sangat baik. Walaupun begini, sebentar. Saya ingin meluruskan pernyataan itu. Permasalahan dengan mengedepankan narasi sembuh adalah bahwa memang ada yang sudah tertular, ada yang sembuh, tapi ada yang tidak sembuh kemudian meninggal. Itu yang harus ditegaskan terlebih dahulu. Memang ada, makanya tadi saya di awal saya sampaikan bahwa itu sebaiknya jangan sampai kena, bukan soal sembuhnya kan? Yang meninggal 1,7%. Jadi jangan dilihat yang meninggalnya saja, memang ada yang meninggal, tapi kita lihat yang sembuh 95,7%. Jadi walaupun ada kenaikan, ada positif, ada kapasitas rumah sakit menambah, tapi yang sembuh juga banyak sekali, menandakan kualitas layanan kesehatan di DKI Jakarta sangat baik. Saya boleh menambahkan? Silakan. Oke, pandemi ini sifatnya bukan kuratif. Pandemi ini sifatnya adalah preventif. Jadi yang harus dihindari adalah pasien yang sakit. Jadi narasi yang harus dihindari adalah bagaimana caranya agar pasien bukan sehat, tapi adalah masyarakat tidak tertular. Itulah makanya komunikasi yang diberikan kepada masyarakat dari tim Satgas maupun tim Kemenkes adalah bagaimana agar masyarakat tidak tertular pandemi tidak tertular corona sejak awal. Makanya kita selalu menggalakkan untuk memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan dan menjaga mobilitas. Itu yang selalu kita galakan agar preventif. Saya rasa kalau preventif itu juga kami galangkan sama di Pemprov DKI. Tapi kan permasalahan hal ini bukan masalah preventif atau tidak. Kalau itu selalu kita galangkan menggunakan 3M bahkan 5M. Tapi masalahnya adalah ada statement penilaian nilai E. Sedangkan
yang sudah dilakukan DKI berdasarkan pengalaman tahun lalu sampai hari ini kami melakukan evaluasi dan memang semakin baik penilaiannya, tracingnya, jumlah testingnya, bahkan jumlah vaksinasi semakin baik. Lalu jika tiba-tiba ada nilai E, tentu itu menjadi blunder dan menjadi pertanyaan bagi kami di DPRD DKI. Yang jelas kita semua setuju bahwa COVID-19 ini adalah untuk sifatnya preventif bukan kuratif. Selain tadi saya sampaikan untuk DKI Jakarta ini juga harus jadi catatan. Kementerian Kesehatan sebelum Pak Budi Gunadi Sadikin dan Satgas juga sempat menarasikan kesembuhan dan ini sempat digaungkan secara luar biasa. Ini harus jadi kritik bersama untuk penanganan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah begitu. Dr. Fala, terakhir apa kira-kira yang jadi perhatian saat ini oleh Satgas, yang dipersiapkan oleh Satgas, karena kalau dilihat dari kondisinya terlalu banyak sekali muncul klaster di RW, RT, keluarga berkaitan dengan libur Lebaran, apa yang sudah dipersiapkan? Iya, saya rasa masyarakat sudah melalui titik jenuhnya untuk menghadapi pandemi. Ini sudah terlalu lama dan masih akan lama, jadi masih akan sangat panjang. Jadi jangan pernah lelah untuk saling mengingatkan untuk bisa preventif. Karena pandemi ini hanya bisa dikendalikan oleh kita yang bahu-membahu, gotong royong, saling tolong-menolong untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat yang bersama-sama saling turun serta dalam satu waktu menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi ayo kita turun bareng semuanya, kita selesaikan pandemi ini dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, kita jaga mobilitas kita dan kita jauhi kerumunannya. Insya Allah dengan cara itu semua pandemi bisa terkendali. Ini dan kalau dari sisi masyarakat, kalau dari sisi pemerintah apa yang sudah dipersiapkan? Saya rasa yang lebih berkompeten untuk membahas itu adalah dari sisi Kemenkes. Kalau saya dari sisi tim mitigasi adalah bagaimana agar tidak ada lonjakan kasus, Mbak Sof. Oke, Dr. Fala, terima kasih. Mbak Sita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat terus. Iya. Saudara, saya harus jeda sejenak. Sesaat lagi, kekayaan potensi maritim Indonesia diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi masa depan, sekaligus membuka pintu investasi. Bagaimana seharusnya pemerintah menjamin kepastian terhadap investor, terutama dalam hal hukum dan kebijakan, akan kami bahas sesaat lagi. Indonesia kaya dengan potensi maritim. Namun potensi yang besar ini tak akan ada hasilnya jika pemanfaatannya belum dikelola dengan maksimal. Hal ini menjadi tantangan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada 2045. Kekayaan potensi maritim Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan sekaligus membuka pintu investasi. Pembangunan ekonomi maritim tak hanya berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga bisa mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Nilai manfaat pembangunan ekonomi kelautan diperkirakan mencapai 15,5 triliun dolar Amerika. Untuk menggapai manfaat ini diperlukan tata kelola yang efektif. Presiden Joko Widodo memberikan dukungan penuh bagi investasi dengan cara membenahi regulasi birokrasi. Kami membenahi regulasi yang ada, membenahi birokrasi yang ada, agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi bisnismen dan bagi investor dengan cara-cara baru. Presiden Joko Widodo juga meminta segala hambatan terkait investasi segera diatasi. Sebab jika investasi terhambat, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akan terkena imbasnya. Bahwa percepatan pengurusan perizinan itu mutlak perintah Pak Presiden. Karena menahan izin itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menahan izin itu sama dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kontribusi dari sektor investasi itu 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. 60%-nya adalah konsumsi. Investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi hampir menjadi konsentrasi semua negara, termasuk Indonesia, yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal kedua. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana caranya agar investasi di sektor kemaritiman ini bisa membawa dampak positif terhadap ekspektasi dan pendapatan negara di bidang investasi? Bagaimana pula seharusnya pemerintah menjamin kepastian terhadap investor, terutama dalam hal hukum dan kebijakan? Kami akan bahas hal ini bersama anggota Komisi 7 DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu, yang telah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam, Bung Adian. Selamat malam. Koreksi kalau saya salah, tapi Ya. sempat ketemu dengan Pak Jokowi ya, ngomongin spesifik soal ini ya. Iya. Kapan itu yang diobrolin apa saja, apa yang jadi target dari Presiden terkait dengan investasi maritim ini? Kalau kapan saya lupa tanggalnya, mungkin 10 hari atau 12 hari lalu. Kira-kira. Masih bulan ini ya? Iya. Oke. Yang apa saja yang dibicarakan cukup banyak ya. Cukup banyak karena saya kan menyampaikan beberapa hal yang kita temukan di lapangan ya. Terkait persoalan-persoalan yang terkait investasi. Contohnya waktu itu saya bilang sama Pak Presiden, persoalannya menurut saya bukan kebijakan di pusatnya, tapi itu dia turun sampai ke bawah, bahkan sampai pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai organisasi-organisasi lain itu punya kontribusi untuk memperlambat atau melancarkan investasi. Saya kasih contoh. Yang terakhir itu salah satunya Presiden, ada kapal di Kalimantan Timur yang tidak bisa menurunkan muatannya selama 10 hari karena izin garis pantainya tidak dikeluarkan. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian kemarin saya ngobrol dengan teman-teman eksportir mebel, ternyata puluhan ratusan kontainer tidak bisa mereka kirimkan. Saya tanya sama mereka, pasar di Eropa dan di negara lain terbuka tidak buat mebel dan buat kerajinan kita? Terbuka. Lalu masalahnya apa? Nggak ada kontainernya. Kontainernya tidak masuk ke Indonesia dan kita tidak punya kapal-kapal kontainer yang sangat besar untuk berangkat ke sana. Jadi sebenarnya salah satu yang menghambat ekspor kita, salah satunya adalah ketiadaan itu. Ketika terjadi COVID di sana tidak bisa masuk, kita tidak bisa kirim, sementara pasar di sana masih terbuka. Nah, ada 20.000 buyer potensial di sana yang siap menampung. Jadi kalau kemudian satu eksportir mengekspor 10 saja kontainer, kita hitung kasar ya kali 20.000, bisa 200 ribuan kontainer kita. Kalau Bung Adian, saya yakin pasti udah berkeliling, udah ketemu dengan berbagai macam orang, baik dalam kapasitas sebagai anggota DPR maupun dalam kapasitas sebagai ya politisi saja begitu. Tapi kalau misalkan spesifik soal investasi di bidang maritim, selama ini kan yang digaungkan adalah pembangunan infrastrukturnya. Kalau menurut Anda, mana duluan yang harus dikejar? Pembangunan infrastrukturnya atau itu tadi pembenahan-pembenahan sehingga memudahkan orang berbisnis di bidang maritim? Nggak ada pilihan mana yang lebih dulu. Semua harus dilakukan serentak. Tapi kan gini, potensi laut kita ini kan luar biasa. Ya. Kita bisa investasi di perikanannya, ditangkap ikannya, budidaya ikannya, kita bisa investasi di wisata baharinya, kita bisa investasi di migasnya, kita bisa investasi bahkan di mangrove-nya untuk carbon trading dan sebagainya. Jadi luar biasa. Dulu Gus Dur pernah bilang, 75% lebih ikan kita mati karena tua. Dari Papua berenang kemana-mana nggak ditangkap-tangkap, dia tua, dia meninggal, dia matilah di laut seperti itu. Itu ilustrasi menunjukkan betapa besarnya potensi kita. Nah kalau ditanya mana yang harus kita lakukan dalam situasi sekarang, tidak ada pilihan mana yang pertama dan mana yang kedua. Tapi persoalannya menurut saya bukan cuma di pusat loh. Saya sampaikan setelah ketemu dengan Pak Jokowi, di Pak Jokowi saya bicara juga soal potensi lobster di Banyuwangi. Ada keramba apung. Oke, sekarang tuh ada model keramba tenggelam Pak Presiden. Kenapa? Habitat lobster ini jalan. Nah kita coba buat yang dia bisa jalan. Kemudian kita bicara juga tentang permintaan ekspor, impor pasir laut dari beberapa negara, termasuk Singapura. Potensinya 4,5 miliar metrik ton. Kemudian kita, banyak sekali sih yang kita bicarakan ya saat itu ya. Kita sampaikan satu persatu, termasuk hambatan-hambatan yang diperoleh. Ada perusahaan mau bangun bandara, tidak dapat izin, belum dapat izin dan sebagainya. Terakhir Pak Presiden bilang, Mas Adian, kalau yang seperti itu bisa tidak Mas Adian langsung temui menterinya, sampaikan dan eksekusi. Itu yang kemudian disambungkan sama Bang Luhut dan Pak BKS dan sebagainya. Dan semua selesai ya. Artinya yang kapal itu bisa garis pantai dapat izinnya dan sebagainya. Nah, apa menurut saya? Kalau kita bicara potensi laut kita, potensi maritim kita, ampun, dahsyat.
dahsyat. Kemarin saya bicara sama Mas Treng itu kalau dari ikan saja, Mas Treng ini Pak Trenggono ya? Iya, Mas Trenggono. Dari ikan saja kita potensial bisa dapatkan 2.000 triliun per tahun. Kalau APBN kita misalnya 400, 500, 600, ya sudah lebih dari gede banget lah pokoknya. Oke, sebelum saya mau membahas detail soal pertemuan Anda dengan Menko Marinvest dan Pak Budi, Pak Trenggono, dan lain sebagainya, saya mau balik dulu ke soal pertemuan Anda dengan Pak Jokowi. Jadi, sebenarnya ini kan nggak mungkin kalau ada permasalahan kemudian harus ada seorang Adiana Pitupulu ngomong dulu ke Presiden baru diberesin begitu kan. Harus ada benar-benar sebuah solusi yang sistematis sehingga entah itu nelayan, entah itu pengusaha kita yang berkaitan dengan kelautan, itu tidak akan bertemu hal-hal yang seperti ini. Betul. Sebenarnya komitmen pemerintah untuk mempermudah orang berusaha di bidang maritim sampai sejauh ini seperti apa? Komitmennya pemerintahnya mana? Seluruhnya ya, dari presiden sampai kepala desa, RT RW segala macam. Belum seragam. Belum seragam ya? Iya, presidennya serius, presidennya mau, tapi menterinya mau segala macam. Belum tentu kadang-kadang izin keluar. Taruhlah izin kita pangkas birokrasinya, dia cepat keluar. Tapi kemudian ketika barang-barang dibawa untuk dibangun, ada persoalan lain di bawah yang menghambat. Yang tertunda lagi berminggu, berbulan, panjang sekali. Gak usahlah kita pikirkan yang jauh-jauh. Bangun rumah saya tidak gampang-gampang amat toh. IMB-nya sudah keluar, masih ada misalnya organisasi lain di wilayah setempat itu yang kemudian minta ini, minta itu. Nah, kalau kita mau, ini harus clear semua. Satu bahasa, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kepala desa, RT RW, semua satu bahasa. Visi misinya harus sama ya? Sama, dan sikapnya sama, bahasanya sama, semuanya dimudahkan. Jangan kita terpaku bahwa seolah persoalannya cuma terpusat pada perizinan pusat. Kalau kita bicara investor misalnya, smelter yang mau dibangun di wilayah Sumbawa, salah satunya kan terbentur dengan izin-izin lokal juga yang belum terselesaikan. Selain ada beberapa persoalan izin pusat, yang lokal juga ternyata menjadi persoalan. Oke, sesaat lagi saya mau tanya-tanya soal pertemuan Anda dengan beberapa menteri dan pejabat lembaga lainnya. Kira-kira apa yang spesifik, apa yang bisa lakukan secara konkret berkaitan dengan investasi di bidang maritim? Sesaat lagi, Bung Adian. Anda jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Bung Adian, tadi Anda sempat menyinggung, sempat bertemu dengan Pak Luhut, Menko Marinvest, dan juga Pak BKS, Menteri Perhubungan. Apa yang Anda sampaikan berkaitan, saya beberapa kali berbicara dengan Pak BKS terutama berkaitan dengan investasi di bidang maritim ini. Tapi apa yang Anda sampaikan soal harapannya pemerintah, targetnya pemerintah dengan realita di lapangan? Tidak match-nya di mana? Ya saya nyampaikan misalnya apa yang kasus di Kalimantan Timur. Di pusatnya oke. KSOP-nya tidak, lambat gitu loh, sehingga kemudian kapalnya terapung-apung 10 hari. Tapi Pak BKS langsung waktu itu cepat, dia langsung kirimkan Dirjen Hubungan Laut, lalu Dirjennya kirimkan ininya ke saya segala macam. Saya pertemukan langsung. Saya bilang ini loh persoalannya. Kalau kita hitung satu hari demurrage-nya berapa, biaya kapalnya berapa, solarnya berapa, tenaga kerjanya berapa, itu kan tidak menguntungkan buat investor. Dan mereka kan saling cerita. Investor ini kan juga punya komunitas kan, dia cerita. Ini sulit nih begini-begini, itu salah satu. Hanya Pak BKS memang cepat, dia langsung kirimkan Pak Dian langsung telepon ini segala macam, saya hubungi satu persatu. Itu loh. Nah itu salah satu contoh. Lalu saya bicara tentang bandara di Sumbawa segala macam, itu dia langsung kirimkan staf khususnya untuk menyelesaikan itu. Begitu juga dengan Bang Luhut. Saya bicara soal investasi, saat itu investasi di wilayah Tangerang. Bang Luhut berpikir sempat tidak percaya yang saya sampaikan. Saya bilang, Bang beginilah Bang, Abang telepon informasiku benar atau tidak? Dia telepon dan ternyata benar. Itu tidak berjalan sudah 2 tahun. Sementara pemenang lelangnya sudah ada. Itu loh. Nah ini kecil-kecil sepele-sepele ya. Investasi smelter 4 triliun misalnya, 3 sampai 4 triliun. Investasi Kalimantan Timur mungkin sekitar 1,2 triliun. Tapi kalau dia ada 100-200 kan gede banget. Dan itu yang bikin investor jadi malas ya? Malas dan mereka bercerita satu dengan yang lain.
Itu loh, pungli di bawah tuh kan sangat banyak. Dulu almarhum Munir sempat katakan bahwa biaya produksi kita itu 30% terserap oleh biaya siluman toh. Itu loh. Pejabat ini ulang tahun, pejabat ini pulang kampung segala macam, ada setoran. Apakah sekarang sudah clear? Belum tentu loh. Itu Tapi loh. saya mau tanya pendapat Anda dong soal investor swasta lokal misalnya. Apakah sebenarnya sebagai sebuah negara yang pengen mengedepankan maritim, kita sudah membuka pintu seluas-luasnya untuk investor lokal swasta? Atau jangan-jangan sebenarnya sama juga urusannya adalah birokrasi juga? Ya birokrasi memang jadi satu problemnya. Tapi mentalitas pungli sampai ke bawah itu harus, itu problem lain. Dan untuk buka satu tempat usaha yang biasa saja, kita tahu rumitnya minta ampun. Di tingkat provinsi sudah selesai, kabupaten belum. Tingkat kabupaten belum selesai, desanya belum. Desa sudah selesai, organisasi-organisasi lain di situ yang sangat itu. Dan tahu nggak Mbak, di antara para investor ini saling bercerita loh. Ini di sini sulit segala macam, potensinya bagus, menguntungkan, tapi rumitnya sampai bawah. Nah, saya sampaikan pada Presiden waktu itu, Pak Presiden bukan salah di konsep atasnya, tapi bagaimana kemudian dari atas sampai bawah ini satu bahasa, kontrolnya kuat, apalagi di era pandemi ini. Itu loh. Sebenarnya kan era pandemi ini kan era membangun. Maksudnya membangun ketika aktivitas belum bisa, ya bangun saja. Dermaganya bangun, ininya bangun, seluruh infrastruktur lain yang bisa dikerjakan selama satu ketika kan pasti berakhir tuh pandemi, entah kapan. Tapi ketika dia berakhir, secara infrastruktur kita sudah siap. Ini gini, kenapa saya tanyakan soal investasi swasta? Karena berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adian. Ini kan beberapa kali kita punya masalah yang ada kaitannya dengan ketidakpastian investasi di Indonesia. Contohnya yang saya catat adalah Pelabuhan Marunda. Sempat berpolemik, padahal ini merupakan proyek non-APBN dan non-APBD. Artinya kalau kemudian hal-hal yang seperti ini tidak ada, sebenarnya kita bisa mendorong investasi swasta untuk lebih maju begitu. Menurut Anda, hal-hal yang seperti ini, apa yang harus dilakukan supaya ketika pemerintah sudah mengetok palu target bahwa ada investasi di bidang maritim yang seperti ini tidak kejadian, investor swasta tidak kemudian ciut, lalu apa yang akan ditunjukkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini untuk memastikan bahwa kita berkomitmen untuk mempermudah investor swasta, terutama yang lokal Indonesia, untuk berinvestasi di Indonesia sendiri begitu. Betul, itu juga salah satu sebabnya saya diminta ketemu dengan Pak Erick Thohir ya, karena beberapa investasi juga yang terkait dengan BUMN kan, dan itu sedang coba kita komunikasikan. Nah untuk yang seperti Marunda dan investor swasta yang lainnya, Mbak, persoalannya tidak sesederhana itu. Itu loh, terhambatnya investasi, lambatnya molor investor itu, kemudian ketakutan pada penalti kontrak yang harus mereka bayar kemudian hari kalau telat. Jadi memang yang Marunda satu contoh ya, yang saya urus salah satu yang Kalimantan Timur itu. Kalau ini barang tidak turun, mereka kena penalti kontrak sekian miliar rupiah. Itu, dan penyebabnya itu sederhana, satu lembar surat yang tidak dikeluarkan SOP. Untung mereka datang ke tempat saya bisa komunikasi langsung dengan Pak BKS dan hari itu juga dieksekusi. Bayangkan kalau kemudian tidak ada yang mempunyai akses kemana-mana. Itu dia. Kalau justru sebenarnya yang paling penting adalah tidak harus punya akses, tapi permasalahan bisa terselesaikan dengan adanya birokrasi yang baik begitu. Tapi sejauh ini komitmen dari pemerintah pusat paling tidak, karena Anda berhubungan dengan Pak Jokowi, komitmen pemerintah pusat untuk mempermudah yang seperti ini, mumpung kita sedang pandemi, mumpung kita seharusnya sedang membangun, apa supaya lebih mudah? Kontrol dong. Kontrol ya? Kontrolnya diperkuat. Harusnya seluruh deputi, dirjen dan sebagainya dilengkapi beberapa orang yang memang mengontrol. Saya keluarkan izin bulan Januari, dikontrol. Bulan Februari sudah sampai apa? Ada hambatan lain tidak? Hambatan itu muncul di tingkat mana? Karena apa? Kan syarat-syarat di pusat ada. Di bawah kan gini Mbak, ini lucu misalnya. Ada perusahaan dipersalahkan karena kurang sosialisasi. Menurut saya yang harus sosialisasi bukan perusahaan, tapi negara yang sosialisasi. Pemerintah yang sosialisasi. Kenapa dia berikan izin di sini? Karena pertimbangan ini meningkatkan lapangan kerja sekian banyak, meningkatkan PAD sekian besar, segala macam. Nah kalau sosialisasi yang dilakukan perusahaan, dia mau sosialisasi apa? Karena dampak izin diberikan itulah yang dikalkulasi oleh negara. Nah itu juga persoalan toh. Tapi Anda sudah lihat belum komitmen yang kuat
untuk mempermudah ini? Untuk membantu Kalau komitmen itu berwujud peraturan kebijakan di tingkat pusat kuat. Kuat ya. Tapi kekuatan itu menurut saya harus dibarengi dengan kontrol yang juga harus lebih kuat. Oke. Termasuk misalnya yang seperti sampaikan tadi, ada perusahaan smelter. Jadi kita suruh sosialisasi ke masyarakat. Dia mau sosialisasi apa? Tentang smelternya, tentang mekanisme produksinya, atau tentang apa? Enggak dong. Negara yang sosialisasi, bupatinya sosialisasi, camatnya, kepala desa sosialisasi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ini dibangun, apa ini keuntungan untuk kita? Iya. Oke. Iya. Bung Adian, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV malam hari ini. Sehat terus. Saya nantikan cerita-cerita lainnya soal target pemerintah ini untuk menggenjot investasi maritim. Mumpung kita sedang pandemi, mumpung memang kita seharusnya mencurahkan segala tenaga untuk paling tidak ketika nanti pandemi sudah mereda, pick up-nya cepat begitu. Betul. Thank you, Bung Adian. Kita Terima jumpa kasih. lagi lain waktu. Selamat Saudara, itu malam. tadi jadi penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Terima kasih. Kita jumpa besok.